Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada saat kita berjalan atau mengendarai kendaraan bermotor atau menyeberang jalan raya, kita pasti selalu berusaha untuk waspada, karena kita tidak ingin mengalami kecelakaan. Orang yang tidak waspada, cepat atau lambat pasti akan mengalami celaka. Dalam Injil hari ini, Yesus menghendaki agar pinggang kita tetap berikat dan pelita kita tetap menyala. Pinggang terikat adalah sebagai tanda waspada, berjaga-jaga, siap sedia, siap siaga. Yesus menginginkan hati kita yang sedia untuk melayani, dan dengan penuh semangat melayani Dia seperti pelita yang tetap bernyala. Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu waspada terhadap berbagai macam hal agar tidak membawa kita jatuh ke dalam dosa. Yesus ingin kita terus hidup dalam kewaspadaan agar kita semakin berkenan kepada Allah dan sesama, sehingga pada waktunya nanti kita disebut sebagai berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang Kristen, Tuhan meminta kita untuk selalu berjaga-jaga dalam setiap kondisi dan keadaan. Kita diminta untuk siaga secara rohani setiap saat dan menantikan kedatangan Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga karena kita bukanlah Tuan, tapi kita hanyalah seorang hamba. Sebagai hamba, kita mestinya selalu siap sedia melayani Tuan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, kita diajak untuk sadar akan tugas dan kewajiban kita. Tugas dan kewajiban kita sebagai hamba adalah mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Sebagai hamba, hidup dan perhatian kita mestinya diabdikan kepada Sang Tuan, yaitu Tuhan. Kita mesti selalu siap untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang beriman selalu siap menantikan waktu kedatangan Kristus yang tidak diketahui saatnya. Orang yang selalu hidup berjaga-jaga akan hidup bahagia. Berjaga-jaga bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga agar ketika Tuhan datang dan mengetuk pintu hati kita, kita pun segera membuka baginya. Alangkah bahagianya kita bila kita selalu berjaga-jaga
sampai Tuhan datang. Maka Tuhan sendiri yang akan menjamu dan melayani kita. Karena Tuhan kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan Allah kita adalah Bapa yang tidak segan-segan untuk melayani kita yang adalah anak-anaknya. Perlu kita ingat bahwa hidup yang sedang kita jalani ini bersifat sementara dan kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Kita disebut sebagai makhluk peziarah, makhluk pejalan. Kita sedang berjalan menuju kembali kepada Allah. Dalam perjalanan itu, kita dituntut untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu siap siaga, agar kita tidak menjadi manusia celaka. Tuhan ingin kita selamat dan bahagia, dan bukannya celaka dan binasa. Karena itu, Tuhan meminta kita untuk terus berjaga-jaga sepanjang waktu. Marilah kita terus menantikan kedatangan Tuhan dengan terus berjaga-jaga dalam doa, meditasi, membaca kitab suci, mendengarkan permenungan-permenungan rohani, dan merayakan Ekaristi. Marilah kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk berkarya dan bekerja bagi Tuhan, teristimewa untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan rendah hati, saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.